kayaknya kita bisa ke sana deh Aryo kalau buat Bisa jalan-jalan sih, ya. apalagi kalau di alun-alun kota Surabaya ini juga suasana juga sangat mendukung, sangat Surabaya sekali. Tadi di bawah tanahnya Firda ya, Yap, kalau kita lihat tadi ya, untuk bisa betul. melihat Surabaya dari masa ke masa. Iya, keren sekali. Nah, ini kita kalau misalnya mau ke sana, Hmm, sepertinya lebih baik ngobrol dulu nih sama salah ya. satu inisiatornya gitu ya. Inisiatornya dia adalah pegiat sejarah komunitas Peganting Surabaya, sudah tersambung secara virtual bersama dengan Mas Kuku Yuda Karnanta. Selamat sore, selamat Siang. siang. Ya masih siang, Mas Kuku. Selamat siang. Iya, selamat siang, Oke. Mas dan Mbak. Iya, Mas Koko lagi di mana ini, Mas? Saya lagi di rumah. Oh, Oh, saya pikir lagi di alun-alun kota alun-alun. Surabaya, Mas. Iya, nanti sore ke sana lagi. Nice. Nah, Mas, ini kalau ngobrolin soal pameran foto ini ya kan, itu kan pameran fotonya tentang Surabaya dari masa ke masa begitu. Ini boleh tahu nggak sih sebenarnya ide awalnya tuh terinspirasi dari mana gitu loh, kok tiba-tiba bikin pameran foto yang sangat bersejarah sekali. Hmm. Iya, jadi awalnya itu teman-teman dihubungi sama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya. Mereka kan punya acara rutin yaitu peringatan perobekan bendera tanggal 19 September di Hotel Majapahit itu ya. Nah, kemudian kami berpikir evaluasi dari tahun-tahun kemarin acara itu hanya bersifat satu kali acara kemudian selesai gitu. Artinya gini, setelah ada parade peringatan perobekan bendera, setelah itu selesai. Jadi pesannya itu tidak tertangkap ya atau kurang tertangkap. Nah, dari ide itu kemudian dari evaluasi itu kemudian kami menyampaikan bagaimana bila ada pra-event sebelum acara 19 September itu ada pra-event yang menceritakan bagaimana sih sebetulnya kondisi Surabaya pada era kolonial. Kemudian bahkan ditarik lebih mundur ya, bagaimana di abad ke-17, kemudian era VOC, lalu era pemerintah Hindia Belanda menjadi Gemeente Surabaya sampai dengan era kemerdekaan di bulan September itu. Jadi ada euforia kemerdekaan sampai kemudian ada upaya dari Belanda untuk masuk lagi sehingga terjadilah peristiwa 19 September itu perobekan bendera itu. Jadi itu. Nah, kemudian apa nih media yang paling tepat untuk menggambarkan Surabaya sejak abad ke-17 sampai dengan era kemerdekaan itu? Yang paling mudah adalah dengan menggunakan pameran foto ide. Seperti itu ide awalnya. Iya. Mas Kuku, tadi kan ini juga di layar kaca ditampilkan beragam lukisan, kemudian juga gambar-gambar. Nah, sebenarnya gambar-gambar dan juga lukisan ini diperoleh atau dikumpulkan dari mana saja, Mas? Ya, itu gambar lukisan itu sebetulnya adalah gambar tangan, peta, maupun sketsa dari abad ke-17 ya. Nah, kemudian peta atau gambar tangan itu kemudian didokumentasikan dalam bentuk foto dan salah satunya disimpan di perpustakaan KITLV Belanda. Nah, kemudian teman-teman ini berusaha untuk menyisir ya, memilih dan memilah berjuta-juta foto yang ada di KITLV, Museum, Kolonial Museum dan seterusnya, dipilih yang relevan dengan tema pameran foto. Oh, oke. Artinya ini siapa saja Mas pihak yang diikut sertakan atau terlibat dalam pameran foto ini? Yang terlibat pertama yang menginisiasi ya itu adalah komunitas Pegandring Surabaya. Kemudian Pegandring Surabaya ini berhubungan baik juga dengan Fakultas Ilmu Budaya Unair, sehingga dari perspektif kreativitas itu sejarah itu teman-teman Pegandring dan FIB ini berkolaborasi. Lalu juga ada beberapa komunitas lain seperti komunitas fotografi, itu anak-anak muda yang bergerak yang suka memfoto-foto kota. Kemudian kita berikan edukasi gimana kalau kita memfoto bangunan cagar budaya ini di Kota Tua untuk dipamerkan juga di pameran ini. Seperti itu.
Iya, Mas Kuku, selama ini banyak masyarakat atau pihak yang beranggapan bahwa belajar sejarah adalah sesuatu hal yang membosankan. Padahal kita tahu bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah karena itu menjadi satu hal yang apa ya istilahnya menjadi Akarnya. pembelajaran begitu ya Firdaya dari masa lalu kemudian kita bawa ke masa saat ini. Bagaimana kemudian teman-teman Begandring ini mengemas agar acara pameran foto yang nuansanya sejarah, kontennya sejarah ini dikemas secara menarik? Iya, itu memang salah satu apa ya tantangan kita. Bagaimana sih sebetulnya menghadirkan sejarah dengan cara yang menarik, yang kreatif gitu. Karena kalau hanya membaca buku atau didongeni saja mungkin membosankan. Nah, di pameran ini kami coba strateginya yang pertama adalah mengajak foto hunting ya dengan teman-teman generasi muda. Jadi meskipun nuansa acara ini itu adalah tempo dulu, sejarah kan selalu terkait dengan tempo dulu, tapi kita coba apa namanya mengajak teman-teman yang muda usia 17 sampai dengan 23-an dan ternyata mereka sangat tertarik kalau kita ajak jalan-jalan di kota tua, kemudian kita edukasi foto apa bangunan ini tuh apa, fungsinya apa dulu, sekarang jadi apa, sehingga setelah diedukasi kelihatan tuh yang awalnya spot-spot yang bagi mereka tidak menarik atau tidak mereka foto, kemudian jadi mereka foto. Itu berarti edukasi yang kita berikan tuh ngefek gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak hanya foto, kami juga menghadirkan teatrikal di venue itu. Di venue pameran itu kan ada satu apa fase, ada satu spot 20 foto tentang peristiwa 10 November. Nah, tepat di apa bagian itu kami berikan seni instalasi dan juga teatrikal. Jadi teman-teman Begandring melakukan teatrikal pertempuran Surabaya gitu ya. Nah, itu menarik. Jadi bagi orang melihat still foto, kemudian di sebelahnya ternyata ada manusia real gitu ya yang sedang memerankan gitu, memerankan atau menghadirkan reenactment dari apa yang ada di foto. Nah, itu ternyata menarik. Indikasinya apa? Indikatornya apa? Mereka jadi lebih lama memperhatikan dan bahkan meminta foto gitu dengan teman-teman komunitas Begandring gitu. Jadi ada unsur praktik ya, jalan-jalan menjelajah. Yang kedua ada teatrikal dan yang ketiga ada pentas musik nanti. Pentas musik bertema lagu-lagu kolonial, lagu-lagu perjuangan. Oh, berarti ada visualisasinya itu dilihat secara dua dimensi, tiga Iya. dimensi. Heeh. Bahkan juga Tiga nanti akan dimensi, ada dua dimensi. penampilan musiknya. Nah, setelah ini Mas, kira-kira ada rencanakah begitu untuk menggelar acara selain pameran foto Surabaya Lintas Masa? Apa rangkaian selanjutnya nih kalau dari teman-teman kawat dari Begandring? Rangkaian selanjutnya ini baru 2 hari ya, itu kemarin teman-teman sudah banyak sekali mendapatkan capri dari teman-teman dinas yang lain, Pak. Jadi sama-sama pemerintah kota tapi dinas yang lain, bahkan ada pemerintah kota lain gitu yang kira-kira punya nggak koleksi foto tentang kota kami gitu. Jadi artinya apa yang kami lakukan ya alhamdulillah diapresiasi, dianggap baik. Sehingga rencananya kami akan mengembangkan yang lebih tematik. Jadi kalau yang sekarang ini pameran ibaratnya kameramen tuh lensanya lensa makro ya, wide. Surabaya dari abad ke-17 sampai abad ke-21 gitu. Nah, berikutnya kami mungkin akan lebih tele gitu. Jadi misalnya tematik tentang Kalimas seperti itu ya, Kalimas. Jadi dari dulu sampai sekarang. Jadi yang dimunculkan adalah tema Kalimas saja atau tema simpang saja, foto-foto simpang seperti itu. Iya, Mas melihat tadi banyak pihak yang dilibatkan, kira-kira TVRI ini bisa mengambil peran di mana, Mas? Dilibatkan nggak ini? Oh, apa namanya TVRI itu adalah media partner utama sebetulnya ya. Mohon maaf tadi saya lupa menyebut. Jadi berawal dari syuting film Kusno yang puncaknya ya, Kusno itu melibatkan pemerintah kota, bahkan Pak Eri main. Dari situ kemudian kami sudah semakin saling yakin ya antara komunitas dan pemerintah kota. Nah, berikutnya ke depannya termasuk di acara ini itu TVRI menjadi media partner utama yang nanti akan bukan nanti sedang terlibat di apa namanya program talk show, kemudian peliputan, produksi film dokumenter itu apa pentahelixnya sudah terbangun nih dari ada komunitas Begandring, TVRI sebagai media, pemerintah kota sebagai dari
government, lalu FIB dari akademisi, seperti itu. Nice, kami senang loh Mas kalau dijadikan sebagai partner begitu ya dalam acara-acara ataupun event yang dilakukan oleh kawan-kawan Begandring. Mas, punyakah mungkin kendala atau hambatan selama melakukan acara ini? Apakah ini juga salah satu rangkaian bagian dari museum? Museum, iya. Jadi hambatannya yang pertama itu karena jumlah foto kita ada banyak ya, 120 foto, sehingga mencari vendor Pigora yang bisa menyediakan on time itu agak sulit ternyata di Surabaya. Ini juga pengalaman baru. Jadi ukuran fotonya kan 20R ya, standar pameran. Nah, ukuran 20R ini jarang yang vendor yang menyediakan dalam jumlah yang banyak gitu. Sehingga kemarin ada keterlambatan, sehingga teman-teman Begandring juga teman-teman TVRI juga sampai begadang jam 2 pagi ya untuk menyeting acara itu tuh luar biasa untuk TVRI, luar biasa ininya. Kemudian itu hambatan yang pertama. Hambatan yang kedua sebenarnya bukan hambatan tapi lebih ke tantangan kalau yang kedua ini, yaitu Pak dan ini jangan cuma di alun-alun Balai Pemuda ya, atau kami lebih suka menyebutnya Balai Pemuda aja, nggak pakai alun-alun. Jangan cuma di Balai Pemuda, tapi pindah ke Museum Surabaya yang nantinya akan ada di Siola, lantai dasar Siola itu. Gitu. Oke, ke Iya. Siola. Mas Kuku melihat kekayaan sejarah, cerita konten begitu ya tentang sejarah yang dimiliki oleh Kota Surabaya, apakah kemudian ke depan dimungkinkan Kota Surabaya menjadi salah satu destinasi wisata sejarah, mengingat tadi juga banyak hal pihak yang mendukung dan juga menginginkan, responnya juga sangat positif terkait dengan kegiatan ini. Iya, Surabaya itu memang kalau dari kajian yang kita lakukan itu satu-satunya bukan satu-satunya ya, potensi wisata yang paling logis itu adalah wisata belanja, karena banyak mall dan kota bisnis, dan yang kedua adalah wisata sejarah. Sudah wisata alam jelas kita nggak mampu bersaing sudah dengan kita nggak punya potensi alam itu. Wisata sejarah, cuman tantangannya adalah bagaimana sih ratusan bangunan cagar budaya, ratusan kisah itu diintegrasikan dalam satu konsep yang konkret gitu ya. Misalnya orang datang ke Surabaya itu tahu ada paket wisata tur Sungai Kalimas, kemudian turun di belakangnya Balai Pemuda atau di Gerahadi jalan ke Balai Pemuda. Nah, interkoneksi antar satu destinasi dengan destinasi lain ini yang mungkin belum begitu tertata. Tapi insya Allah teman-teman Begandring itu istiqomah gitu untuk membantu atau berkoordinasi dengan teman Pemkot dan yang lain untuk menyukseskan wisata sejarah di Surabaya. Oke, kita berharap ya Mas, semoga ini nanti seluruh acara dari pameran foto Surabaya Lintas Mata juga segera terrealisasi sampai berkelanjutan begitu. Kemudian sampai tanggal 19 September nanti juga lancar acaranya, termasuk dengan teatrikal maupun penampilan musik yang akan dilengkapi di sana. Dan kita harap semoga kita bisa berpartner terus ya Mas ya, Mas Kuku dengan kawan-kawan TVRI dan juga Begandring. Sangat-sangat berharap TVRI bisa terus ya kolaborasi dengan kita untuk kegiatan-kegiatan ke depannya. Ya, kita tunggu kolaborasi berikutnya. Terima kasih banyak Mas Kuku, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya, terima kasih.